Jadi sembako Gus Anom pertanggungjawabkan ini, kalau enggak ya Anda perkara ini akan gulir, mungkin ya masuk sel ya. Muhammad Adri Permana, ya dia yang dijanjikan sebagai IO ya, sebagai IO untuk menyiapkan semua fasilitas untuk launching PT Segudang Artis. Nah, biasanya kan di dalam MOU itu kan ada tanggal-tanggal DP apa segala macam. Jadi sampai tanggal akhir, 1 hari sebelum acara ini, event ini berjalan, saudara Adri ini yang IO ini nagih kan gitu. Nagih kalau nggak jalan nih acara nih, karena DP apa yang 10, 20 sampai 50% kan nggak dibayar baru dijanjikan. Nah, dikeluarkanlah cek cash tunai untuk supaya event ini besoknya jalan. Ini event dalam rangka 17 Agustusan. Nah, ternyata sesudah eventnya berjalan semua segala macam dengan artis-artis, termasuk ada si Ajis Gagap, ya ada beberapa artis lah. Ternyata sampai hari ini tidak dibayar, disomasi, ya 2 kali somasi, ya enggak, kemarin tanggal 12 September kita laporkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, sekarang lagi diproses di Polres Tangerang Selatan. Nah, tetap kita minta pertanggungjawaban ya mengenai cek yang dibuka oleh yang ditandatangani ya di Sembako sama Gus Anom, supaya itu dipertanggungjawabkan karena ceknya ternyata kosong. 4 kali dicolok, 4 kali kosong, akhirnya bank mengeluarkan keterangan bahwa nomor rekening atas nama Yadi Sembako dan Gus Anom diblokir. Masih ini nih, ini. Oke, siap. Ini dari seleb nih sekalian nih. Oke, abang sebelahnya bang, boleh bang? Biar nanti yang jelasin beliau aja ya. Iya, abang duduk sebelah temennya. Nah itulah akhirnya 12 September kemarin kita laporkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah itu mudah-mudahan ya diproses ya, karena Gus Anom ini dengan sombongnya bahwa saya akan laporkan, akan bawa teman-teman saya yang dari Mabes Polri yang jenderal-jenderal untuk menyelesaikan ini. Itu kan ucapan yang tidak baik ya. Kita tetap ya humanis ya. Ya pelanggar hukum ya diproses, kita laporkan gitu. Entah siapapun backingnya Gus Anom nggak ada urusan sama saya. Ya. Itulah tadi saya jelaskan bahwa jadi sembako Gus Anom pertanggungjawabkan ini, kalau nggak ya Anda perkara ini akan gulir, mungkin ya masuk sel ya, saya bilang begitu kan. Karena pasalnya 378, 372 dan bisa ditahan. Bang, sedikit menegaskan bahwa ini berarti somasi pertama ya bang? Kedua. Oh, somasi kedua udah? Sudah kedua, sudah kita laporkan, sudah naik laporan. Sudah naik laporan berarti ya bang? Sudah. Ada bukti laporannya, ada bukti ceknya, ada bukti penolakan dari bank yang bersangkutan. Oke abang, mungkin bisa dijelasin bang sedikit? Ya, biar langsung saya ada event. Iya. Bang, mungkin bisa dijelasin bang sedikit, mungkin total kerugian dari material maupun imaterialnya bang sendiri. Ya, untuk kerugian realnya saat ini memang totalnya 198.030.000 untuk kerugian realnya. Tapi itu material dan imaterialnya belum kita hitung. Yang pasti banyak teman-teman di sini di belakang saya, vendor yang lain termasuk anak-anak yang bekerja juga sampai sekarang belum dibayar. Intinya itu. Oke bang, mungkin bisa dijelasin sedikit bang terkait kronologisnya. Tadi kan barusan si Bang Muara juga kan menjelaskan sedikit detailnya, lebih detail. Kronologinya memang pada tanggal 22 Agustus lalu kami sepakat untuk mengadakan satu kegiatan dengan pihak terkait yaitu Yadi dan Gus Anom. Sini mereka mau mengadakan kegiatan launching perusahaannya mereka. Perusahaan yang bergerak di bidang manajemen artis, informasinya seperti itu, di bidang entertain lah. Nah, pada saat itu saya alihkan tempat yang memang awalnya mereka rencana di
daerah Cibubur, tapi karena lokasinya sempit dan lain-lain akhirnya dibatalkan dan kami pindahkan ke di Tangerang, di salah satu stadion di Tangerang. Nah, di tanggal 23 kami sepakat kerjasama, kita buat MOU segala macam, dan di situ jelas MOU bahwa dalam MOU tersebut tanggal 25 H-1 harus sudah sudah dibayar karena kegiatan tanggal 26 Agustus. Nah, pada saat tanggal 25 Agustus itu mereka memberikan saya cek dengan nominal tertera 250 juta. Itu pembayaran vendor saya selaku penyedia barang-barang, sewa sound, panggung dan lain-lain semuanya. Dan ada juga di situ video syuting, totalnya 250. Dan pas hari Jumat itu mereka memberikan sore, otomatis saya belum bisa cek ke bank dan informasinya memang uangnya belum masuk, dan mereka bilang hari Senin uangnya masuk di tanggal 28. Akhirnya kami berikan waktu 3 hari, ada MOU, ada kerjasama, ada perjanjian baru bahwa tanggal 28 paling telat pembayaran. Acara tanggal 26 sudah selesai, sudah sesuai dengan keinginan mereka. Saya sudah memenuhi kewajiban saya untuk menyediakan semuanya. Dan tanggal 28 pada saat cek itu coba saya cairkan di bank, ternyata uangnya nggak ada gitu. Dan saya konfirmasi bahwa bilang nanti sore, terus berulang kali setiap hari begitu, besok. Dan saya coba selesaikan secara kekeluargaan, tidak ada kejelasan pembayaran, dan akhirnya saya coba untuk mengambil langkah somasi, dan somasi pun sama, tidak ada kejelasan, tidak ada pembayaran kapan dibayarkannya sampai saat ini. Dan pada putusan final sesuai dengan arahan dari kuasa hukum bahwa langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena di sini indikasinya ada indikasi dugaan penipuan ataupun penggelapan. Bang, setelah mungkin abang melakukan laporan ke polisi ya di Polres Tangerang ya bang, mungkin ada Polres Tangsel, mungkin ada komunikasi ada komunikasi masih ya? Beliau masih tetap ada kooperatif menghubungi, beliau masih menghubungi saya, dan penanggung jawabnya di sini Gus Anom. Jadi Gus Anom juga beliau bilang saya akan selesaikan ya, sama PHP aja, janji aja gitu. Dan sampai akhir sekarang Pak kuasa hukum Pak Karta akhirnya mengadakan preskon bahwa ya memang kita belum menerima uang sampai sekarang, 1 rupiah pun belum kami terima, DP atau uang ya 1 rupiah pun belum ada sih, belum ada diterima oleh kami. Bang, bisa ditegaskan sedikit bang bahwa pihak sana itu terlihat begitu menganggap enteng ya bang dengan masalah ini? Kalau Yadi sih kooperatif ya, artinya Yadi mungkin saya tahu beliau, saya kenal baik beliau sudah lama, saya sering dulu jadi talent saya juga. Mungkin Yadi terbebani dengan ini semua, tapi yang terlihat nyantai saja saya think kayaknya Gus Anom sih. Makanya Pak Karta bilang tadi, sempat ada bilang saya kenal jenderal, saya kenal ini. Ya saya rasa saya sudah sesuai dengan track aturan yang berlaku. Ketika memang ada orang yang melanggar perjanjian kontrak, ada orang yang memang ada indikasi ke arah penipuan ataupun dugaan, dan saya serahkan semuanya ke kuasa hukum itu. Jadi semua kan punya bidangnya masing-masing, termasuk saya bidangnya di pasang panggung, sound dan lain-lain. Ya Pak Karta bidangnya di hukum, karena ini ada melanggar perjanjian, ada indikasi tersebut, makanya saya serahkan ke kuasa hukum. Bang, dalam artian dalam kasus ini selain Yadi Sembako dan Gus Anom, mungkin ada beberapa artis lagi nggak sih yang terlibat? Yang saya tahu ya, tapi ini belum jelas. Nanti mungkin ada manajemen artis yang bisa ditanya atau diwawancara. Ada beberapa artis, hampir semua pengisi acara belum dibayar. Intinya itu sih, belum dibayar. Nominalnya berapa saya kurang tahu, karena sama mereka tidak ada MOU ya, hanya lisan saja. Tapi MOU itu hanya dengan saya, makanya saya berani untuk mengambil langkah tegas karena ada hitam di atas putihnya dengan saya. Terakhir bang, mungkin harapan abang ketika mungkin hukum ini berjalan dengan semestinya, mungkin harapan abang apa sih bang ke depannya bang? Atau mungkin membuka pintu damai juga setelah adanya? Kalau memang harapan saya sih ya, terutama saya hanya ingin menerima hak saya, karena banyak teman-teman di situ yang belum terbayar atau menjadi
menjadi korban juga. Harapan ke depan ya terutama untuk Bang Yadi ataupun Gus Anom ketika memang mereka siap untuk menjadi usaha atau buka usaha, ya persiapkan semuanya, jangan hanya modal niat ataupun modal keinginan yang tinggi, tapi semua juga perlu ada nominal yang harus disiapkan gitu. Dan saya lihat di sini mereka tidak mempersiapkan itu, hanya keberanian aja untuk ngadain satu kegiatan, dan akhirnya kami yang di bawah menjadi korban gitu. Dan sampai saat ini teman-teman ya Gus Anom tuh bilang selalu ingin bayar, tapi nyatanya tidak ada. Cuma pasang badan berarti ya Bang? Pasang badan sih enggak, cuman dia bilang selalu menjanjikan aja, menjanjikan akan diselesaikan. Saya tanya waktunya kapan, belum ada, belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan waktunya kapan. Mereka selalu bilang besok. Gitu. Jadi ya saya bingung gitu kapan waktunya gitu, karena di sini saya di situ kan ada modal yang tentu ada modal yang harus diputar, ya itulah kerugian imaterial, material lainnya yang belum kita sebut, tapi kerugian nyatanya yang tadi saya sebutkan itu. Berarti belum sampai 2 bulan, belum sampai 2 bulan nih kasusnya? 1 bulan sih. 1 bulan, Hampir baru 1 bulan. Kenapa saya ambil ini? Karena memang perjanjiannya tidak sampai dengan 1 bulan. Perjanjiannya cuma sampai tanggal 28 Agustus. Perjanjian pembayaran itu. Yang memang di situ sudah jelas di dalam perjanjian bahwa pembayaran akhir di tanggal 28 Agustus, ketika memang tidak siap membayar, siap diproses secara hukum. Artinya dari tanggal 28 ke sekarang tanggal 17 itu sebenarnya waktunya sudah lama untuk kekeluargaan gitu. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini belum ada. Boleh dikasih lihat gak sih Bang? Berkasnya udah di Pakarta kayaknya tadi. Tadi katanya di sih. Abang di berkas atas laporan. ya, di atas nanti. Berkasnya sih tadi udah di-share juga teman-teman. Ada beberapa bukti bahwa ada cek kosong di situ. Ya mungkin yang kenapa yang paling kuatnya itu ya dari pemberian cek kosong itu sih. Jadi ya, ada indikasi buat penipuan di situ ya Bang? Ya, jadi cek kosong kenapa harus dikasih, kenapa harus disebar gitu. Informasi sih bukan hanya saya, tapi saya nggak tahu siapa lagi yang menerima cek kosong itu. Teman-teman artis ada menerima atau enggak saya juga kurang tahu. Tapi intinya nominal terbesar dalam kegiatan tersebut ya adanya di vendor. Oke. Terima kasih banyak Bang.